kesempatan ini kita akan membahas topik utama dari bab yang sudah kita bahas dari awal semester, yaitu yang berjudul sifat koligatif larutan. Nah, di sini kita akan membahas terkait beberapa rumus utamanya, yaitu perhitungan utama kita bahas pada subtopik ini. Nah, seperti yang kita ketahui kemarin kan sudah sempat dikenalkan bahwa pada sifat koligatif larutan itu ada beberapa topik ada beberapa fenomena yang kita amati. Yang pertama itu ada penurunan titik buku penurunan tekanan uap. Yang pertama uap delta P, kemudian ada kenaikan titik didih yang itu lambangnya adalah delta TP. Jadi kita pakai bahasa Inggris ya, B itu boiling point. Terus kemudian 3 itu penurunan titik beku yang lambangnya itu delta TF, freezing point. Yang terakhir itu adalah tekanan osmosis. Nah, di sini ada 4 topik. Nah, kita akan bahas bagaimana cara perhitungannya. Jadi bagaimana besaran tekanan uap ya. Misal tekanan yang uap turun itu berapa, terus bagaimana bisa mengetahui besarannya itu seberapa besar. Kemudian kenaikan titik didih itu naik, kenapa bisa naik, terus kemudian perhitungan suhu seberapa besar dia naik. Nah, itu akan kita bahas semua pada video ini. Nah, yang pertama kita bahas adalah penurunan tekanan uap. Nah, penurunan tekanan uap ini awalnya dikemukakan oleh Francois Merry-Relt, di mana dia berpendapat bahwa besarnya tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap dari pelarut murninya. Jadi apabila statement itu dituangkan dalam suatu persamaan, itu menjadi seperti ini, di mana P sama dengan P0 dikali X pelarut. Nah, yang perlu kalian ketahui, jadi di sini kemarin sudah kita bahas tentang fraksi mol. Jadi sekedar tambahan. Jadi di sini nanti fraksi molnya itu ada 2 dari suatu larutan. Ini larutan ya. Ada dua komponen, yaitu ada pelarut dan zat terlarut. Misal ini air, terus kemudian di dalamnya ada urea. Nah, pelarutnya adalah air, kemudian zat terlarutnya adalah urea. Nah, ada 2 komponen ini. Nah, jadi dalam fraksi mol kita hanya terdiri dari 2 komponen ini, dan nantinya akan ada 2 fraksi, yaitu fraksi mol pelarut dan ada fraksi mol zat terlarut. Nah, fraksi mol kan lambangnya X. Nah, jadi nanti lebih sering kita singkat fraksi mol pelarut itu kita singkat menjadi XP. Kemudian fraksi mol zat terlarut itu kita singkat menjadi XT, kurang lebih seperti itu. Nah, ini hanya pengenalan, dan mungkin di telekonferensi kemarin sudah kita bahas lebih rinci lagi ya terkait fraksi mol. Nah, jadi rumusnya sebatas itu ya, jadi P sama dengan P0 dikali X pelarut atau XP. Nah, jadi fenomenanya, kenapa bisa terjadi fenomena penurunan tekanan uap? Jadi penurunan ya tekanan. Jadi di sini ada 2 tabung. Yang pertama ini kita anggap yang kiri itu tabung pertama, yang kanan itu tabung kedua. Di tabung pertama itu hanya berisi air murni, air tok, tidak ada zat lain. Sedangkan yang di tabung kedua itu ada molekul gula yang terlarut di dalam air. Nah, fenomenanya seperti ini. Jadi pada suhu tertentu, pada suhu yang sama, 2 jenis larutan ini menguap. Kemudian mereka dihubungkan pada suatu pipa, di mana pipa tersebut ada air raksanya. Nah, ternyata ketika mereka dihubungkan, ternyata tinggi air raksa yang di tengah atau di dalam tabung penghubung itu ternyata tingginya berbeda, di mana
tekanan uap yang ada di di air murni itu mendorong raksa untuk bergerak ke arah kanan, sehingga tinggi raksa di bagian kanan lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan uap yang ada di murni, yang air itu lebih besar daripada air plus gula. Kenapa itu bisa terjadi? Jadi yang perlu kalian tahu kan, penguapan itu terjadi tidak hanya ketika mendidih ya, di suhu kamar pun penguapan terjadi. Nah, jadi apabila itu air murni, air itu menguap tanpa ada penghalang. Tapi ketika ada zat terlarut yang tidak mudah menguap seperti gula di sini atau urea atau hal-hal lain, itu zat terlarut tadi akan menghambat air untuk menguap. Jadi karena ada hambatan tersebut, jadi besaran tekanan uapnya itu akan lebih rendah. Kemudian kita lanjut. Nah, kemudian jadi rumus tekanan uap tadi bisa diturunkan. Jadi kalau yang rumus tadi kan kita mencari P, tekanan uap larutannya. Nah, kalau kita pengen mencari perubahannya, ya nah kita bisa menurunkan rumus dari rumus utama tadi. Nah, besarnya penurunan tekanan uap atau lambangnya adalah delta P. Jadi kan kalau penurunan itu kan delta lambangnya. Kemudian besarnya penurunan tekanan uap atau delta P merupakan selisih dari tekanan uap pelarut murni. Kan kita tahu pelarut murni itu lebih besar ya, dari data tadi P0 atau yang air murni itu kan lebih besar dari tekanan uap larutan. Ini yang cuma air, sedangkan ini yang air ditambah gula. Nah, P0 kan lebih besar daripada P. Nah, jadi kalau kita mencari delta P atau perubahannya, otomatis kan yang besar dikurangi yang kecil, yaitu P0 dikurangi P. Ini adalah rumus yang pertama, kurang lebih seperti itu. Ini ada 3 variabel ya. Jadi dalam topik ini nanti akan, yang di soal itu akan ada sering 3 variabel utama ini yang sering akan muncul, yaitu yang pertama delta P itu adalah perubahannya, sedangkan yang P0 ini untuk pelarut murni ya, sedangkan ini yang larutan, tekanan uap dari larut. P itu tekanan uap untuk yang delta itu perubahannya, kalau yang P0 itu pelarut murninya, sedangkan kalau P itu larutan itu ya. Kalau yang larutan itu yang sudah ada zat larutnya, kalau yang murni ya pelarut murninya doang gitu. Kan ada 3 variabel ini. Sedangkan yang di rumus pertama tadi itu baru P sama dengan XP dikali P0. Inilah rumus yang pertama. Terus kemudian ini rumus pertama. Nah, kita akan mencoba menurunkan dari rumus utama ini menuju ke rumus untuk menentukan delta P. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat di sini. Delta P sama dengan P0 dikurangi. Jadi kita turunkan ya. Tadi kan di sini delta P sama dengan P0 dikurangi P. Nah, sedangkan tadi kan di rumus pertama P sama dengan P0 dikali XP. Nah, rumus ini kita masukkan ke rumus yang di ujung kiri tadi. Delta P sama dengan P0 dikurangi. Nah, P tadi rumusnya apa? Ini. Ya udah, kita masukkan itu. Dikurangi P0 dikali XP. Dah. Nah, di sini kan udah ketemu. Nah, ternyata dengan persamaan matematika, persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi P0 dikali 1 min bentar P0 nya dikeluarin jadi dikali 1 min XP. Bener nggak kayak gini? Nah, coba kita cek ya. Ini kalau kita kalikan pasti hasilnya akan sama. Ini percobaan. Coba dikalikan. Kalau P0 dikali 1 min XP kan ini P0 dikali ini, kemudian P0 dikali ini. Hasilnya adalah delta P sama dengan P0 dikurangi P0 kali XP sama. Jadi sama, bener ya kayak gini. Nah, jadi rumusnya seperti itu. Terus kemudian ketika kita membahas fraksi mol dulu, ini udah kita dapat ya. Rumus yang kita dapat pertama adalah delta P kemudian P0 dikali 1 min XP. Dah.
Ini titik aman pertama. Nah, sekarang kita maju ke rumus final atau titik aman kedua. Nah, di mana kita akan mensubstitusi variabel yang ada di sini. Nah, XP kan erat kaitannya dengan XT. Jadi kan kita kemarin di fraksi mol ada dua variabel. Kalau komponennya ada dua kan cuma XP dan XT. Nah, yang seperti kita tahu kemarin kan fraksi mol itu kayak persentase, yaitu ketika komponen-komponen, kalau persentase kan ketika komponen-komponennya dijumlah nanti hasilnya akan 100%. Sedangkan kalau fraksi mol ketika komponen-komponennya dijumlah dia akan hasilnya akan 1, bedanya cuma itu. Nah, ketika komponen cuma 2, jadi otomatis XP ditambah XT jumlahnya itu selalu 1. Nah, ketika jumlahnya seperti ini, nah terus kemudian kita supaya bisa digunakan untuk mensubstitusi yang di bagian rumus awal tadi, kita pindah ruas satu bagian, dimana XP kita pindah ke ruas kanan jadi XT sama dengan 1 min XP. Ini sama nggak sih ini sama ini? Sama kan? Nah dari sini kita akan substitusikan itu ke rumus akhir menjadi delta P sama dengan P0 dikali XT. Dah, cuma gitu doang. Nah, dari situ kita dapat rumus yang kedua. Nah, ini kurang lebih kalau dibuat skema kurang lebih seperti ini. Delta P ini yang pertama, terus ini kedua, terus kita mencari substitusinya, ini substitusinya, terus kemudian ini kita masukkan ke yang sana. 1 min X pelarut itu sama dengan X terlarut. Kemudian rumus akhirnya ini selesai. Jadi kalau bisa disimpulkan, di penurunan tekanan uap larutan itu rumusnya cuma ada 3. Rumus paling umum adalah penurunan tekanan uap itu sama dengan P0 dikurangi P, yaitu murni dikurangi larutan. Terus kemudian dari rumus yang pertama tadi P sama dengan P0 dikali XP. Kemudian penurunan rumus yang ini menjadi delta P sama dengan P0 dikali XT. Nah, ini adalah 3 rumus utama yang kita gunakan dalam fenomena penurunan tekanan uap. Jadi yang panjang tadi sebenarnya penjelasan terkait bagaimana menemukan rumus, tapi untuk apa hasilnya itu ya cuma 3 persamaan ini saja. Dah, terus kita coba ke latihan soal yang simpel saja. Oh ya, ini kemarin pas telekonferensi juga saya ubah supaya gampang, jadi 32 aja angkanya supaya tidak terlalu susah. Nah, di sini misal tekanan uap air murni pada suhu 30 derajat Celcius adalah 32 mmHg. Nah, ini tekanan uap jenuh air murni ya. Jadi dia tekanan uap untuk pelarut murninya jadi diketahui karena dia uap jenuh air murni, jadi dia adalah P0 sama dengan 32 mmHg. Kemudian jika fraksi mol air, maka penurunan tekanan uap jenuh larutan air kan termasuk pelarut, yang dimaksud air adalah pelarut murninya. Jadi di situ adalah XP atau fraksi mol dari pelarut, bukan zat larutnya, adalah 0,6. Kemudian maka yang ditanya adalah tekanan uap jenuh larutannya. Yang ditanyakan penurunan tekanan uap jenuh larutan. Kalau yang penurunan itu yang apa? Yang delta P atau yang P atau yang P0? Nah, ya, jadi yang ditanyakan adalah delta P, penurunannya sebesar apa itu, bagaimana? Ya udah kita jawab. Nah, di sini kita akan jawab ini menggunakan 2 cara. Ada cara pertama dan cara kedua. Itu terserah kalian mau pakai yang mana, yang lebih menurut kalian lebih enak. Nah, yang cara pertama adalah kita menggunakan rumus utama yang mencari delta P. Dari ketiga rumus yang sudah kita bahas tadi, untuk mencari delta P kan sama dengan P0 dikali XT. Itu ya, P0 dikali XT. Nah, P0 diketahui, XT belum diketahui.
Nah, kita cari XT nya dulu. Nah, seperti yang rumus fraksi mol, XP ditambah XT itu hasilnya selalu 1. Di situ XP nya berapa? 0,6. XT nya yang kita cari sama dengan 1, otomatis XT nya sama dengan 0,4, yaitu 1 dikurangi 0,6. Selesai. Ya udah, tinggal kita masukin P0 32 mm Hg dikali 0,4, hasilnya berapa? 32 kali 2 6 4 1 12. Jadi di sini adalah 12,8 mm Hg. Ini adalah jawabannya. Nah, kalau cara kedua gimana? Cara kedua itu kita menggunakan data yang ada aja. Jadi yang kalau itu kan yang diketahui XP otomatis yang bisa dicari adalah P sama dengan P0 dikali XP sama dengan 32 dikali 0,6. Hasilnya nanti akan berapa ya? Kita cari 32 dikali 0,6. 32 dikali 0,6. Hasilnya adalah 19,2 kayak gitu. Nah, terus sedangkan yang dicari kan delta P, ya udah tinggal delta P sama dengan P0 dikurangi P. P0 nya berapa? 32. P nya berapa? 19,2. Hasilnya adalah 12,8 mm Hg. Sama. Jadi kalian mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua itu enggak masalah, sama aja semuanya gitu ya. Kalau yang soal kedua ini mungkin nanti kalian bisa coba-coba supaya tidak terlalu banyak. Nah, cuma bedanya saya menjelaskan konsepnya aja. Ini kan sebanyak yang kita identifikasi diketahui, biar kalian mencoba ya, diketahui 6 gram urea dicampur dengan 27 gram air. Jadi larutannya itu air, terus nanti dimasukkan urea. Nah, terus kemudian sebanyak 6 gram urea dicampur dengan 27 gram air. Jadi yang ditahu massa urea, terus massa air, terus mR urea, mR air. Jika tekanan uap air pada suhu tersebut adalah tekanan uap air pada suhu tersebut adalah 32 mmHg, otomatis dia adalah P0 sama dengan 32 mmHg. Maka tekanan uap jenuh larutan yang ditanya adalah P, kayak gitu. Ya udah, kita jawab. P itu apa sih? P sama dengan P0 dikali XP. P0 udah diketahui, yang belum diketahui XP. Nah, maka dari itu data ini yang kita gunakan untuk mencari XP, kurang lebih seperti itu. Nah, XP nyarinya gimana? Nah, seperti yang saya bilang, kalau fraksi mol, jadi kita berhitung. Kalau kalian masih bingung, itu konsepnya kayak persentase tapi nggak dikali 100 ya. Bedanya nggak dikali 100, itu aja. Nah, kalau dalam penentuan fraksi mol otomatis itu datanya harus dalam bentuk mol semua. Jadi kalau di sini kan fraksi mol pelarut, jadi yang di XP itu pasti rumusnya adalah NP dibagi NP ditambah NT. Yang di atas itu adalah mol dari fraksi mol yang ingin kita cari. Kalau yang kita cari fraksi mol pelarut atau XP, otomatis yang di atas adalah mol pelarut. Sedangkan kalau yang kita cari fraksi mol terlarut, otomatis yang di atas adalah mol terlarutnya, NT. Sedangkan yang di bawah itu pasti jumlah total, NP ditambah NT. Nah, sedangkan yang di sini yang diketahui apa? Mol bukan sih? Oh, belum. Jadi yang diketahui cuma massa sama mR. Ya udah, dari data ini kita cari molnya dulu. Kalau udah, kita masukkan ke sini dan nanti XP-nya akan ketemu. Nah, cara merubah massa menjadi mol gimana? Mol kan gampang rumusnya, mol sama dengan massa dibagi mR. Nah, nanti kalian hitung mol dari urea berapa, terus kemudian mol dari air berapa. Kalau ketemu,
ini masuk ke atas, terus 2 ini kita jumlahkan di bawah, nanti hasilnya adalah XP, kemudian langsung ketemu hasilnya berapa gitu ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan, ini sebenarnya sudah kita bahas di teleconference, jadi di video ini mungkin cuma sedikit-sedikit aja. Terus kita lanjut ke fenomena selanjutnya. Nah, di sini ini apa sih grafik ini? Nah, jadi di sini ada grafik. Grafik itu di sini menggambarkan apa ya? Hubungan antara tekanan uap dan suhu. Jadi yang ke atas itu tekanan uap, yang ke samping itu suhu. Kemudian di sini disajikan ada grafik, dan grafik tersebut membagi 3 fase, yaitu ada fase padat, cair, dan gas. Jadi ketiga fase ini dibagi oleh 3 grafik. Kemudian di sini juga ada 2 macam garis, ada yang putus-putus dan ada yang solid. Nah, untuk yang putus-putus itu adalah grafik untuk pelarut murni, sedangkan kalau yang solid itu untuk larutan. Nah, di sini kita jadi patok grafik ini menggambarkan apa ya? Menggambarkan hubungan dari sifat koligatif yang akan kita bahas. Nah, di sini yang pertama akan kita bahas dari grafik ini adalah terkait topik yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu kenaikan. Ini judulnya ini hilang, kenaikan titik didih atau delta TB. Jadi kayak gitu. Jadi yang akan kita bahas selanjutnya adalah kenaikan titik didih atau delta TB, di mana nanti akan dijelaskan dengan grafik yang tadi itu. Tapi sebelum kita masuk ke grafik, kalian harus tahu mendidih itu apa sih sebenarnya, definisi mendidih. Nah, jadi mendidih itu adalah, jadi yang perlu kalian ketahui, mungkin sudah saya ulangi berkali-kali ya, bahwa pada misal suatu larutan, misal kita anggap aja air itu menguap. Jadi yang perlu kalian ketahui, air itu menguap tidak hanya pada ketika dia mendidih, tidak hanya ketika mendidih, tidak hanya ketika mendidih, tapi dia pun mengalami penguapan ketika suhu kamar. Nah, terus kemudian yang dimaksud mendidih itu apa sih sebenarnya? Kalau mungkin di persepsi umum kalian itu ketika sudah ada gelembung-gelembung, terus kemudian ya seperti itu, fenomena seperti itu. Nah, tapi kalau dalam bahasa ilmiahnya seperti apa sih? Nah, ya, seperti yang sudah kita bahas bahwa air itu walaupun dalam suhu kamar dia mengalami penguapan. Nah, penguapan tersebut dia menghasilkan suatu tekanan ya. Nah, air itu menguap itu ketika tekanan zat cair itu sama dengan atau lebih dari, minimal sama dengan dari tekanan udara luar, kayak gitu. Nah, jadi tekanan uap zat cair ketika dia tekanannya sama atau lebih besar dari tekanan udara luar, dia akan mengalami fenomena mendidih. Nah, kalau dalam suhu ruangan itu kan tekanan dari uap zat cair itu kan lebih rendah. Nah, ketika suhunya dinaikkan, tekanan uapnya akan naik. Ketika suhu dinaikkan akan naik terus, naik dan begitu seterusnya. Nah, ternyata kalau kita ambil sampel air dan pada tekanan 1 atm, nah, air itu akan mendidih itu pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi fenomena mendidih itu seperti itu. Nah, kemudian kenapa ada variabel kenaikan titik didih? Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Nah, jadi ketika suatu pelarut murni ditambahkan zat terlarut, misal bisa urea, bisa gula. Nah, zat terlarut tadi dia akan seperti fenomena yang awal tadi, dia akan menghalangi pelarut murni untuk menguap. Nah, karena penghalangan tersebut sehingga
tekanan uap yang dihasilkan akan lebih rendah. Misal pada suhu 100 derajat Celcius misal pada air murni itu pada suhu 100 derajat Celcius dia tekanan uap sebesar 1 atm misal. Tapi kalau air ditambah gula, karena gula menghalangi pada 100 derajat Celcius, tekanan uapnya itu misal cuma 0,9 atm. Ketika tekanan lingkungan 1 atm, otomatis kalau yang atas ini sudah mendidih. Sedangkan kalau yang ini belum mendidih, otomatis karena tekanan uapnya lebih rendah, belum mendidih. Nah, supaya mendidih gimana? Ya udah, suhunya kita naikkan lagi supaya tekanan uapnya akan naik, atau supaya bisa menyamai tekanan uap lingkungan. Sehingga ketika suhu dinaikkan, dia tekanan uapnya juga akan naik. Nah, kenapa suhu yang naik inilah yang kita sebut kenaikan titik didih. Jadi yang tadinya air murni itu 100 derajat Celcius sudah mendidih ketika air ditambah gula, ternyata dia mendidihnya di misal 102 derajat Celcius misal. Kayak gitu. Kenaikan inilah yang kita sebut sebagai delta TB. Kurang lebih seperti itu. Nah, kenaikan titik didih itu bisa kita lihat di grafik ini. Nah, bisa kita lihat kalau kenaikan titik didih kan kita fokusnya pada perubahan fase dari cair ke gas ya. Mungkin yang kita sorot dua garis ini dan ini. Nah, bisa kita lihat. Nah, kalau kita lihat dulu yang pelarut murninya yang putus-putus. Nah, jadi dia mendidih pada titik yang ada tekanan uapnya itu ketika di sini, dan suhunya ada pada sini. Pada suhu ini dia mengalami mendidih, tapi ketika dia dalam bentuk larutan dia mendidih pada suhu ini. Kita tarik garis lurus ke bawah, yaitu perubahan dari cair ke gas. Kan kalau mendidih itu kan menguapan ya, dari cair menjadi gas, dan dia mengalami itu pada titik ini dan suhunya yang ada di sini. Kemudian yang larutan itu di sini, terus kemudian suhunya ada di sini. Makanya yang disebut delta TB kalau pada grafik ini adalah yang titik ini dan titik ini kita sebut sebagai kenaikan titik didih atau delta TB. Nah, kemudian rumusnya gimana? Besarnya kenaikan titik didih larutan merupakan hasil kali antara tetapan kenaikan titik didih atau KB. Jadi KB ini tetapan ya, jadi nanti pasti sudah diketahui biasanya, atau kalau biasanya yang dicari KB dengan nilai variabel lain yang sudah diketahui dengan konsentrasi molal, jadi molalitas. Nah, rumusnya itu gampang, tinggal KB dikali M. Nah, delta TB sama dengan KB dikali M. Kemudian ya, tadi sedikit agak terskip ya. Nah, jadi ini rumus yang penurunannya yang kurang lebih ini ada TB sama dengan TB0 ditambah delta TB, di mana ini sebenarnya yang dicari kalau ditanya itu. Jadi kan tadi ada kemungkinan, tergantung soalnya yang ditanya apakah itu perubahannya atau suhu akhir dari larutannya. Kalau suhu akhir dari larutannya ya yang TB ini sama dengan TB0 itu adalah untuk titik didih dari pelarut murninya, kalau air ya 100 derajat Celcius. Terus delta TB itu perubahannya ya, kalau yang ditanya larutannya tinggal ini ditambah ini, nanti hasilnya berapa. Nah, di sini ada nilai KB dari beberapa zat, ini nggak perlu dihafalkan, cuma sekedar informasi saja. Terus ini terkait fenomena kenaikan titik didih yang menunjukkan bahwa jenis zat tidak berpengaruh, tetapi lebih ke arah jumlah zat terlarutnya itu berapa. Nanti bisa kalian pelajari. Terus kemudian di sini ada contoh soal. Nah, di sini ada 45 gram glukosa dilarutkan dalam 100 gram air. Jadi ada air, terus kemudian ada glukosa dimasukkan. Glukosa itu gula.
partikel terkecil dari gula. Nah, dilarutkan ke dalam 100 gram air. Jika Kb air adalah 0,52 C derajat Celcius per molal, maka titik didih larutan tersebut berapa? Yang diketahui apa sih? Diketahui yaitu massa glukosa. Glukosa itu sama dengan 45 gram. Terus mR nya 180. Terus kemudian massa air sama dengan 100 gram. Terus kemudian Kb air sama dengan 0,52. Satuannya seperti yang di atas. Ya udah. Yang ditanya apa sih? Ditanya maka titik didih larutan. Titik didih larutan. Titik didih ya, bukan perubahannya ya. Jadi TB nya, bukan delta TB. Ya udah, tinggal kita jawab. Delta kalau dirumuskan langsung TB nggak bisa. Yang ada adalah delta TB dulu. Delta TB sama dengan Kb dikali M. Nah, Kb nya berapa? 0,52. Terus kemudian M nya berapa? Oh, belum tahu. Makanya kita cari M nya dulu. Nah, di sini kita garis kotak di sini. M itu rumusnya apa sih? N per P, dimana di N nya mol, sedangkan P adalah massa pelarutnya. Nah, molnya dari glukosa itu berapa? Nah, jadi kalau kita bisa turunkan ini menjadi rumus yang kedua supaya langsung masuk semuanya. Ini gram per mR dikali 1000 dibagi P, dimana P nya ini kalau yang seharusnya, kalau yang ini kan dia dalam kilo, sedangkan kalau yang ini dalam gram, soalnya dikali 1000 yang atas, kurang lebih gitu. Terus gramnya berapa? Untuk yang ini adalah untuk yang zat terlarutnya ya, 45 gram glukosa dibagi 180 dikali 1000 dibagi 100 ya, 100, hasilnya berapa? Saya pakai kalkulator biar cepat. 45 dibagi 180, 0,25, jadi 2,5 M, bener nggak? 2,5. 45 dibagi 180 dikali 1000 dibagi 100. Ya benar, 2,5. Ya udah, tinggal kita masukkan 2,5. Hasilnya berapa? 2,5 dikali dengan 0,52, hasilnya adalah 1,3 derajat Celcius. Nah, ini baru perubahannya, sedangkan yang ditanya apa? Titik didihnya. Ya udah, TB sama dengan titik didih TB0 ditambah delta TB kan. Nah, di sini nggak diketahui sih, tapi mungkin ini pengetahuan umum bahwa titik didih air itu kan 100 derajat Celcius ditambah perubahannya berapa? 1,3. Jadi hasilnya adalah 101,3 derajat Celcius. Jadi bukan perubahannya tapi titik didihnya. Tapi kalau yang ditanya perubahannya yang 1,3. Tapi kan yang di sini yang ditanyakan adalah titik didih larutan glukosa. Kurang lebih seperti itu, variasinya cuma seperti itu. Kemudian titik beku. Nah, di sini titik beku itu rumusnya persis seperti yang seperti yang kenaikan titik didih, cuma bedanya ya tetapannya beda. Kalau yang titik didih tadi kan Kb, sedangkan yang titik beku ini Kf. Cuma itu saja. Terus kemudian fenomena yang terjadi itu sebenarnya membeku itu kapan sih? Jadi saya pengen kalian mungkin nanti bisa mencari informasi lebih lanjut terkait apa yang dimaksud. Kalau tadi kan mendidih udah, kalau mendidih kan mendidih itu tekanan uap zat cair sama dengan P atau tekanan uap lingkungan.
Sedangkan kalau membeku itu adalah ketika tekanan, langsung pakai P ya, tekanan uap zat padat itu sama dengan tekanan uap untuk zat cairnya ketika dia cair dan padat itu sama. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau membeku fenomenanya adalah ini. Terus kemudian kita sedikit balik ke yang gambar saya pengen tadi. Nah, tadi kan kita sudah singgung bahwa ketika membeku itu tekanan uap zat padat dan zat cair itu sama. Ketika dia dalam keadaan padat dan cair itu sama. Terus kemudian ternyata kalau dari garis ini yang perlu kalian tekankan adalah kalau ketika dia garis mendidih, aduh di sini nggak ada pointer ya. Nah, ketika dia mendidih ini yang garis hijau ini, semakin naik suhunya, tekanan uapnya akan semakin tinggi. Tapi itu beda ketika dia dalam perubahan fase cair ke padat, yaitu ketika suhunya semakin tinggi, tekanan uapnya akan semakin turun, dan semakin turun suhunya, tekanan uapnya akan semakin tinggi. Nah, itu perbedaannya, jadi hati-hati di sini. Nah, kemudian tadi kan fenomenanya itu semuanya kurang lebih sama. Jadi adanya zat terlarut itu dia menurunkan tekanan uapnya. Jadi ketika di sini ketika ada zat terlarut, tadi kan kita bahas yang fenomena membeku ya. Jadi ketika ada zat terlarut, jadi tekanan yang dihasilkan zat cair itu tidak sama dengan zat padatnya. Jadi untuk membuat itu menjadi sama butuh dinaikkan tekanan uapnya lagi seperti tadi. Kalau tadi kan supaya tekanan uapnya sama, ketika mendidih suhunya dinaikkan. Nah, kalau sekarang bedanya untuk menyamakan tekanan, jadi suhunya diturunkan karena tren grafiknya kan ini beda ya. Yang beku kan semakin ke bawah malah tekanan uapnya semakin tinggi. Nah, jadi kita turunkan suhunya, jadi tekanan uapnya akan jadi sama. Maka itu yang melandasi fenomena penurunan titik beku tadi. Jadi seperti itu. Jadi yang tadinya misal air itu membeku pada suhu 0 derajat karena ada zat terlarutnya, kita supaya tekanan uapnya sama, kita harus turunkan suhunya lebih rendah lagi, jadi menjadi minus, supaya dia baru bisa membeku. Biasanya itu contoh fenomenanya itu di negara barat yang rata-rata 4 musim. Itu ketika musim dingin atau musim yang menghasilkan salju, kan di jalan itu banyak salju. Biasanya itu ditaburi dengan garam supaya es itu mencair, karena es yang tadinya di 0 derajat dia sudah dalam keadaan es, tapi ketika ada garam tersebut akan berdampak menurunkan titik bekunya, sehingga dia membekunya di bawah 0 derajat Celcius, sehingga pada suhu 0 derajat Celcius dia masih dalam keadaan cair, sehingga dia bisa mencairkan es. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk fenomena lebih lanjutnya lagi nanti mungkin kalian harus literasi lah, baca-baca lagi. Di sini kita akan mungkin juga akan bisa kita bahas melalui telekonferensi saja. Terus di sini kita akan untuk latihan soalnya kurang lebih sama. Nanti jadi di sini diketahui yang pertama itu masanya ada mR. Ini nanti kita cari molnya dulu. Mol terus nanti dilarutkan dalam 50 gram air. Terus ini dan ini kita cari molalitasnya berapa, terus kemudian tinggal kita kali dengan KF. Nah, cuma bedanya sedikit itu adalah ketika kalau yang ini kemana ini? Keep. Nah, kalau yang tadi bedanya itu ketika yang titik didih larutan tadi kan TB0 ditambah delta TB. Nah, kalau yang di sini itu agak
berbeda kalau yang TF, karena kalau TF kan, kalau ini kan karena TB otomatis lebih tinggi dari TB 0. Sedangkan kalau yang titik beku beda, kan terjadi penurunan. Jadi TF 0 atau pelarut murninya itu lebih besar dari TF, sehingga otomatis kalau kita mencari delta TF itu sama dengan TF0 dikurangi dengan TF, kurang lebih seperti itu. Terus kalau kita pengen mencari titik beku dari suatu larutan, TF sama dengan TF0 dikurangi delta TF, karena delta TF nanti berdasarkan perhitungan. Delta TF sama dengan M dikali KF atau KF dikali M. Ini kan nanti hasilnya positif. Nah, nanti kita kurangkan ini, hasil ini digunakan untuk mengurangi TF0 ini. Nah, untuk air TF 0 nya itu adalah 0 derajat Celcius. Jadi nanti dikurangi dengan delta TF, dan nanti pasti hampir bisa dipastikan hasilnya pasti akan selalu minus. Jadi kalau nanti kalian dapat pilihan ganda itu jawaban yang kalian pilih ya yang minus aja. Jangan yang, tergantung pertanyaannya ya. Kalau yang ditentukan adalah titik beku larutan, pasti dia minus. Tapi kalau yang dicari adalah perubahannya, nah perubahannya itu ya pasti positif delta TF nya. Nah, lebih seperti itu. Terus tekanan osmosis. Jadi ini yang terakhir, tekanan osmosis adalah peristiwa bergeraknya partikel, molekul atau ion dari suatu larutan yang lebih encer. Nah, jadi misal ini ada tabung U dipisahkan oleh sekat semi permeable. Terus di bagian kanan itu konsentrasinya lebih tinggi, sedangkan yang di kiri itu konsentrasinya lebih rendah. Nah, ternyata fenomenanya air akan mengalir ke konsentrasi yang lebih kuat. Nah, atau di sini kita baca lagi, peristiwa bergeraknya partikel atau molekul atau ion dari suatu larutan yang lebih encer. Lebih encer itu yang di sini. Terus kemudian atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat yang di sebelah kanan melalui sekat semi permeable supaya tekanannya sama, kurang lebih seperti itu fenomenanya. Nah, berdasarkan Jacobus Hendrikus van Hoff, pada larutan ideal berlaku hukum gas ideal. Mungkin ini rumus ini kalian sering ketemu di fisika, PV sama dengan nRT. Nah, terus kemudian V nya berpindah ruas menjadi P sama dengan nRT dibagi V. Nah, apabila P nya itu kita lambangkan sebagai tekanan osmosis yang lambangnya adalah Pi, oleh karena terus kemudian N kan mol, V nya kan volume, N per V itu kan sama dengan molaritas, M besar molaritas. Nah, terus kemudian akan muncul rumus baru, yaitu kita substitusikan menjadi Pi sama dengan mRT, di mana Pi sama dengan osmotik. Terus kemudian satuannya ATM, kalau yang di sini khusus karena tetapan gas idealnya yang kita pakai yang 0,082. Kemudian M itu konsentrasi mol per liter, kemudian R itu tetapan, jadi kalian harus menghafalkan itu 0,082, dan yang terakhir adalah suhu, dan suhunya ini harus dalam Kelvin. Kalau Kelvin itu Celsius ke Kelvin itu tinggal ditambah 273 ya, nanti langsung ketemu Kelvin. Dah. Terus kemudian ini ada latihan soal. Nah, latihan soalnya gimana? Sebanyak 18 gram glukosa dilarutkan dalam air sehingga volumenya menjadi 250 ml. Hitunglah tekanan osmosis. Ya udah. Diketahui dulu. Massa glukosa sama dengan 18, mR-nya 180. Kemudian volumenya 250 mili, volume larutan ya di sini. Kemudian mungkin yang sudah pasti diketahui tetapannya 0,082 bla bla bla, saya lupa satuannya tadi panjang. Terus kemudian suhunya, T-nya 27 derajat Celcius. Kita ubah dulu ke Kelvin, sama dengan ditambah 273 menjadi 300 K. Ya udah. Yang ditanya apa?
katanya pi. Ya udah tinggal dijawab. Pi sama dengan MRT. Kurang lebih kan seperti itu. R udah diketahui, T udah diketahui, yang belum adalah M. M sama dengan mol per volume. Mol, terus kita cari mol dulu. Molnya itu massa di mol dari glukosa. Dari situ kita bisa tahu mol glukosa sama dengan massa dibagi mr. Massanya 18, mr-nya 180. Hasilnya adalah 0,1 M sama dengan 0,1. volumenya berapa itu? 250 mili. Nah, kalau kita pakai rumus ini, volumenya harus diubah ke liter, yaitu sama dengan 0,25 liter. Hasilnya berapa di situ? 0,1 dibagi 0,25. Hasilnya adalah 1 bagi 2,5. Hasilnya adalah pakai kalkulator 0,4. Ya udah, pi sama dengan MRT 0,4 dikali 0,082 dikali 300. Hasilnya berapa? Dikali 0,082 dikali 300, kok 103 hasilnya adalah 9,84 ATM. Ini selesai. Jadi kurang lebih seperti itu kalau yang di soal ini. Jadi sebenarnya kalau pengen, ini kan soalnya sebenarnya gampang, cuma kalian mencari konsentrasinya aja yang susah. Setelah itu tinggal kalian masukkan ke rumus, itu selesai. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya, latihan soal lebih lanjut, kita akan bahas melalui teleconference dan kuis. Kurang lebih untuk penjelasan materinya cukup sekian dulu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.